你别死，你不要死，快醒过来呀！你醒醒，你告诉我。 别碰！宗主，求求你，快救救谭云！嘿，宗主是圣阶尊丹师，一定会有办法救谭云。庆儿，把他交给我，让我即便杀了谭云，给庆儿偿命。 Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Kali ini Mimin kembali akan melanjutkan alur cerita Again Sky Supreme episode 157 hingga episode 160 yang merupakan episode terakhir season 1 ini, dimana pada episode sebelumnya diceritakan pertarungan Tanjun melawan Yukin. Di sini Tanjun terlihat kewalahan menghadapi serangan Yukin yang cukup gesit, sehingga dia pun terluka akibat tusukan pedang Yukin. Lalu kemudian Tanjun mengerahkan formasi pedang. Dia juga mengurung Yukin di dalam penjara kayu. Akan tetapi tanpa diduga Yukin bisa meloloskan diri. Dia bahkan menerobos ke ranah pemurnian jiwa tingkat 2. Walaupun terkejut, tapi Tanjun sama sekali tidak sedikit pun takut. Sedangkan di pihak lain Yukin sudah tidak sabar ingin segera mengakhiri pertarungan. Dia lalu segera mengerahkan teknik rahasia dari Istana Jiwa Ilahi. Tanjun yang saat ini masih berada di ranah jiwa janin tingkat 9 mencoba menahan serangan Yukin. Dan duar, ledakan pun terjadi. Tubuh Tanjun terhempas dan dia kembali terluka dan berdarah. Kejadian itu tentu membuat Sugeyu merasa senang, karena akhirnya dia berhasil membalaskan kebenciannya terhadap Tanjun. Sedangkan di sisi lain Tante Xuanzong dan Xiao terlihat sangat cemas dengan apa yang kini dialami oleh Tanjun. Tanjun kembali menyeka darah dari sudut bibirnya. Walaupun berulang kali dia terluka akibat serangan Yukin, namun Tanjun masih bisa berdiri dan kembali siap bertarung. Hal itu tentu membuat Yukin merasa heran dengan kekuatan tubuh Tanjun. Dan kali ini Tanjun akhirnya mengeluarkan formasi 5 elemen. Formasi itu berisikan elemen tanah, elemen api, elemen kayu, elemen es, dan elemen angin. Dengan digabungkan kekuatan 5 elemen tersebut, kini 5 atribut itu kekuatannya telah meningkat 10 kali lipat lebih. 每一种属性之力都被提升。我杀了你，老子怎么会死？ Elemen tanah dikerahkan Tanjun untuk menyerang Yukin, namun sepertinya Yukin masih bisa mengatasinya. Akan tetapi Yukin kaget ketika menyadari Tanjun juga bisa mengendalikan elemen angin. Tidak hanya sampai di situ, saat ini Yukin semakin terkejut menyaksikan jika Tanjun ternyata mampu mengendalikan kekuatan 7 atribut sekaligus. Tapi sekarang Tanjun tidak ingin berbasa-basi lagi guys. Dia segera mengerahkan serangan ke arah Yukin. Namun Yukin saat ini juga mengerahkan jurus pedang rahasia Istana Jiwa Ilahi. Jurus pedang itu disebut jurus pedang penghancur Hong Huan. Tanjun sedikit kaget melihat Yukin menguasai jurus pedang tersebut, karena jurus pedang itu adalah milik dewa penguasa Hong Huan. Sehingga Tanjun melakukan penyatuan ribuan naga. Tapi jurus pedang Hong Huan sangatlah kuat.
Bahkan leher Tanjun hampir saja putus akibat energi pedang yang dilepaskan Yukin. Energi pedang itu terus mengejar Tanjun, yang tidak akan berhenti sebelum dia mengenai targetnya. Sehingga mau tidak mau Tanjun pun menggunakan teknik pengendali waktu untuk mengatasi serangan Yukin tersebut. Yang tentu saja hal itu membuat Yukin kaget. Dia tidak menyangka jika Tanjun ternyata memiliki banyak teknik rahasia. Hal itu membuat Yukin semakin ingin membunuh Tanjun. Karena jika Tanjun dibiarkan terus hidup dan berkembang, hal itu tentu akan menjadi sebuah ancaman bagi istana jiwa ilahi. Lalu Tanjun mengerahkan gelombang ruang yang seketika menciptakan sebuah gelombang tsunami yang sangat dahsyat, yang seketika membuat Yukin terjebak dan sulit bergerak. Kali ini Tanjun berbalik mengejek Yukin, karena tanpa kecepatannya, tentu Tanjun akan lebih mudah mengalahkannya. Karena saat ini Tanjun memang kalah dalam segi kecepatan dibanding Yukin. Tanjun kembali melepaskan serangan, tapi Yukin bisa memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Tanjun, sehingga Tanjun pun tidak sempat menghindar terkena serangan Yukin. Tanjun yang kesal terus menerjang dan melepaskan serangan ke arah Yukin. Yukin berusaha terus menahan serangan Tanjun, tapi pada akhirnya dia terpental oleh serangan bertubi-tubi. Yukin sangat marah. Dia kembali menggunakan teknik rahasia lainnya. Tapi teknik rahasia kali ini adalah teknik terlarang pembakar 7 jiwa abadi dan 3 jiwa fana yang akan membahayakan nyawa penggunanya sendiri. Namun sepertinya saat ini Yukin tidak memperdulikan keselamatannya lagi. Karena bagaimanapun caranya, dia telah bertekad akan membunuh Tanjun. Yukin melancarkan serangan penebas langit. Tanjun pun memblokirnya dengan menggunakan formasi jurang kematian. Teknik terlarang yang dilepaskan Yukin sangat kuat, namun itu juga menyerang balik dirinya, sehingga perlahan vitalitas kehidupan Yukin mulai terkuras habis. Sementara itu di sisi lain Tanjun juga terluka parah terkena serangan Yukin. Perlahan Tanjun kehilangan kesadarannya. Untung saja sebelumnya Tanjun memanggil sumber cahaya, sehingga dengan demikian dirinya tidak mengalami luka fatal, dan proses penyembuhan dirinya pun menjadi semakin cepat. Hanya dalam hitungan detik Tanjun kembali sadar. Dia pun secara perlahan berusaha bangkit, dan mulutnya yang selalu bergumam akan membunuh Yukin. Tapi tiba-tiba Yukin juga terjatuh. Saat ini energi vital kehidupannya telah habis akibat jurus terlarang yang dia gunakan. Yukin berusaha membuka mata, namun dia sudah tidak sanggup lagi dan akhirnya pun dia pingsan. Sedangkan Tanjun yang awalnya sangat ingin membunuh Yukin tiba-tiba saja terlihat khawatir. Dia berteriak meminta Yukin bertahan dan jangan mati.
Tanjun berusaha menggapai tangan Yukin agar sumber cahaya juga mengobatinya. Tanjun heran kenapa hatinya terasa sangat sakit melihat Yukin sekarang. Padahal sebelumnya mereka berdua sangat ingin saling bunuh satu sama lain. Walaupun hilang ingatan, tapi sepertinya hati Tanjun masih mengenali calon istrinya itu. Tanjun kemudian melepaskan formasi pedangnya, sehingga orang-orang di luar bisa menyaksikan kejadian di arena pertempuran. Dan setelah itu akhirnya dia kembali tak sadarkan diri. Orang-orang dari Sekte Huanfu dan Istana Jiwa Ilahi segera turun ke arena. Si Yao yang sangat khawatir dilarang Tante Xuanzong menyentuh Tanjun, karena saat ini Tanjun dalam keadaan luka parah. Si Yao memohon kepada Tante Xuanzong untuk segera mengobati Tanjun. Tang Xingyi menenangkan si Yao agar tak perlu khawatir, karena ketua Sekte Huanfu ini adalah alkemis venerable tingkat sains. Jadi kemungkinan besar Tanjun pasti akan baik-baik saja. Setelah memastikan Tanjun tidak mengalami luka fatal, Tante Xuanzong lalu memberikannya pil untuk mempercepat proses penyembuhan, sehingga orang-orang Sekte Huanfu saat ini bisa kembali tenang. Sedangkan di sisi lain, Sugeyu dan Nanggong Rusui sangat cemas melihat keadaan Yukin. Sugeyu mencoba melepaskan kekuatan spiritualnya, dan dia kaget mengetahui jika Yukin telah meninggal, yang membuat semua murid Istana Jiwa Ilahi dirundung kesedihan, karena bagaimanapun Yukin adalah murid paling berbakat dari Istana Jiwa Ilahi. Kehilangan Yukin tentu akan menyebabkan kerugian besar bagi sekte mereka. Sugeyu khawatir dan panik. Dia bingung bagaimana cara dia menjelaskan semua yang terjadi kepada orang tua Yukin. Dia meminta kepada Tante Xuanzong agar menyerahkan Tanjun dan dia akan membunuhnya. Tapi tentu saja hal itu sangat tidak masuk di akal. Tante Xuanzong berkata jika pertempuran ini adalah pertempuran hidup dan mati. Jika Yukin kalah dan terbunuh, salahkan saja karena dia yang terlalu lemah. Sugeyu membalas ucapan Tante Xuanzong. Dia berkata walaupun dengan kematian Tanjun, hal itu belum tentu bisa meredam kemarahan Nanggong Sebao. Nanggong Sebao ini sepertinya adalah orang tua Yukin guys, penguasa keluarga Nanggong. Sugeyu mengancam akan bergabung dengan Nanggong Sebao untuk menyerang Sekte Huanfu. Ruyan Wuji terlihat senang melihat keributan yang terjadi antara Sugeyu dan Sekte Huanfu. Dia hanya perlu menunggu untuk mendapatkan keuntungan dari keributan mereka. Sedangkan saat ini murid Sekte Huanfu terlihat khawatir dengan ancaman yang dilancarkan Sugeyu. Tante Xuanzong berkata jika leluhur terdahulu telah membuat aturan yang tidak memperbolehkan tiga sekte utama saling serang. Siapapun yang melanggar maka dia akan dimusnahkan. Tante Xuanzong menambahkan, walaupun Istana Suci Nanggong dan Istana Jiwa Ilahi bergabung untuk menyerang, dia memastikan jika Sekte Huanfu tidak akan pernah mundur. Sekarang Tanjun adalah bagian dari Sekte Huanfu. Jika punya kemampuan, Sugeyu bisa membunuhnya. Tapi Tante Xuanzong berkata jika dia juga tidak akan segan-segan membunuh ketua Istana Jiwa Ilahi tersebut. Hal itu tentu membuat Sugeyu semakin kesal. Tapi saat ini dia pun tidak berani melawan Tante Xuanzong. Dia pun lalu mengajak Nanggong Rusui ikut bersamanya ke Istana Jiwa Ilahi dan meninggalkan Sekte Suci Huanfu. Akan tetapi Nanggong Rusui menolak ajakan Sugeyu, karena bagaimanapun juga selama ini dia selalu diperlakukan dengan baik di Sekte Huanfu. Tidak lama kemudian Tanjun mulai sadar dari pingsannya. Dia berkata jika dia memiliki cara untuk menyelamatkan Yukin.
如何救我的？ 别说两个条 Tanpa 件， pikir 100 panjang, 个我都 Sugeyu 答 pun 应。 menyetujui syarat dari Tanjun. Jangankan 2 syarat, 100 syarat pun akan dia penuhi demi menyelamatkan Yukin. 第一， Untuk syarat pertama, Tanjun meminta agar seluruh murid sekte Huanfu diperbolehkan memasuki medan perang dewa selama 100 tahun. Sugeyu pun menyetujuinya. 我答应。 赌约要算数。第二， Syarat yang kedua, Tanjun meminta agar masalah pertarungannya dan Yukin tidak melibatkan sekte Huanfu. Dan lagi-lagi Sugeyu pun menyanggupi syarat Tanjun ini. 好，我也答应。 Tanjun mengatakan jika untuk sementara Yukin bisa diselamatkan dengan memberikan pil kondensasi jiwa terbaik yang dipilih Tanjun waktu kompetisi pil sebelumnya. Hal itu akan mampu membuat Yukin bertahan selama 100 hari. 可保他百日不死。 Sugeyu yang tidak sabaran meminta Tanjun menunjukkan langkah selanjutnya. Hal itu tentu membuat Tante Xuanzong marah, karena bagaimanapun juga, saat ini kondisi Tanjun juga terluka sangat parah. 臭婆娘，你小声点。 Tanjun melanjutkan jika dalam 100 hari Yukin harus diberikan pil venerable pemulih esensi jiwa kelas atas. Ingat, pastikan pil yang diberikan adalah pil pemulih esensi jiwa. Tidak boleh diberikan pil yang lain, karena kalau tidak, Yukin akan mati, ujar Tanjun menegaskan. 切记，丹药万万不可服用。 Setelah mengatakan semuanya, Tanjun pun kembali pingsan. Xiao sangat cemas lalu segera menghampiri Tanjun, tapi Tante Xuanzong menenangkannya agar tak perlu khawatir. 没事，只是晕过。 Kemudian Sugeyu meminta pil kondensasi jiwa kepada Ruyan Wuji. Ruyan Wuji pun mengeluarkan pil yang diminta Sugeyu, yang lalu kemudian Sugeyu berikan kepada Yukin. Sebenarnya Ruyan Wuji sangat berharap jika Yukin mati, karena dengan demikian istana Nangong dan sekte jiwa ilahi pasti akan menyerang sekte Huanfu, dan sekte peri abadi tinggal menuai keuntungan saja. 可坐收攻圣朝，一起攻打皇府圣。 Akan tetapi dia tidak menyangka jika ternyata Tanjun mengetahui cara menyelamatkan Yukin. 救治南宫玉沁的办法。 Dia juga tidak berani untuk tidak memberikan pil kondensasi jiwa, karena jika Yukin mati, tentunya dia akan disalahkan oleh istana Nangong atas kematian Yukin. 南宫圣朝会迁怒于我永不出凝魂巨破丹。 Saat ini Ruyan Wuji sedang memikirkan cara bagaimana agar dia bisa menjodohkan Yukin dengan Chen Er putranya. Setelah dia mengambil alih posisi ketua istana jiwa ilahi, maka secara otomatis istana jiwa ilahi akan menjadi milik sekte peri abadi. 公主之位，是 Kemudian Tante Xuanzong menggendong Tanjun menaiki kapal untuk segera pergi. Begitu juga dengan Sugeyu, dia juga membawa murid-muridnya segera kembali ke sekte istana jiwa ilahi. Tapi belum sempat mereka meninggalkan sekte peri abadi, dua orang penjaga gerbang gunung datang melaporkan jika pedang suci abadi telah hilang. Awalnya Ruyan Wuji tidak percaya, karena mana mungkin ada pencuri di siang bolong. Tapi lagi-lagi dua penjaga tersebut menegaskan jika pedang suci abadi benar-benar hilang karena dicuri. Yang mana pencurinya tidak lain adalah Tanjun guys, yang sebelumnya menyelinap ke gerbang gunung untuk mengambil pedang ilahinya yang bernama Huowu. 你们若敢戏弄本宗主， 宗主是真的不见了。 Lalu Ruyan Wuji pun segera pergi untuk memastikannya. Dan setibanya di sana, dia kaget menyaksikan jika pedang suci abadi telah hilang dari tempatnya. Hal itu tentu membuat Ruyan Wuji sangat murka. Dia bersumpah akan mencari dan menghabisi orang yang telah berani mencuri pedang suci abadi itu.
Ruyan Wuji juga merasa sangat malu terhadap para leluhurnya, karena sebagai ketua sekte, dia telah gagal menjaga pedang kebanggaan sekte peri abadi. Saking marahnya orang tua itu, dia pun merasakan sakit di dadanya. Tidak diketahui apakah karena luka lamanya yang kambuh, atau mungkin karena efek dia telah tua guys. Kemudian istana jiwa ilahi dan sekte Huanfu pun pergi dari sana. Terlihat Tante Xuanzong tersenyum, yang menandakan jika dia senang dengan kesialan yang dialami Ruyan Wuji. Setelah beberapa hari, akhirnya Tanjun sadar dari pingsannya. Dia meminta maaf kepada Tante Xuanzong karena telah menyebabkan mereka semua khawatir. Tanjun juga bertanya sudah berapa lama dia tak sadarkan diri, yang ternyata dia sudah pingsan selama 8 hari. Para murid tukang terus memberikan semangat kepada Tanjun, yang telah dianggap sebagai pahlawan mereka semua. Lalu Tante Xuanzong mengumpulkan mereka semua. Dia bertanya apakah kalian semua tahu kenapa ini semua bisa terjadi. Di mana pada kompetisi 4 keterampilan, mereka semua tahu jika sekte Huanfu telah dipermalukan oleh 2 sekte kuno lainnya. Hal itu bukan saja aib bagi dirinya, tapi juga sangat memalukan bagi sekte suci Huanfu. Tante Xuanzong menanyakan pendapat Gongsun Ruoxi. Ruoxi mengatakan jika itu semua dikarenakan mereka yang kurang kompeten. Tante Xuanzong tidak puas dengan jawaban Ruoxi. Dia tahu jika wanita itu tidak berani berterus terang untuk mengatakan yang sebenarnya. Tante Xuanzong pun lalu menanyakan pendapat Tian Feng. Tian Feng menjawab jika itu karena di sekte Huanfu tidak memiliki Master Sign formasi tingkat menengah dan Master Sign senjata. Aura langit dan bumi di sekte mereka juga terlalu tipis, yang menyebabkan perkembangan kultivasi murid relatif lambat. Selain itu, dibandingkan dengan sekte Istana Jiwa Ilahi dan sekte Peri Abadi, jumlah murid yang dimiliki sekte Huanfu lebih sedikit. Kemudian Tante Xuanzong menanyakan pendapat Tanjun. Saat ini Tanjun adalah murid yang sangat penting di sekte Huanfu. Tentu apa yang dikatakan oleh Tanjun akan menjadi bahan pertimbangan. Murong Sisi lalu melirik ke arah Tanjun. Dia penasaran kira-kira apa yang akan dikatakannya. Tanjun memang memiliki beberapa pandangan, tapi dia khawatir jika hal itu akan menyinggung Tante Xuanzong jika dikatakan di depan umum. Jadi Tanjun meminta agar dia bisa mengatakannya secara pribadi kepada Tante Xuanzong. Setelah mereka berdua memasuki ruangan, Tante Xuanzong mempersilahkan Tanjun mengatakannya. Tapi sebelumnya Tanjun ingin menanyakan 3 hal terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, hingga saat ini Tante Xuanzong belum bisa menyatukan 9 divisi sekte Huanfu. Dia bertanya apakah itu karena dikendalikan oleh seseorang. Pertanyaan kedua, dengan kekuasaan yang dimiliki Tante Xuanzong, apakah dia bisa memobilisasi semua sumber daya di sekte Huanfu? Sedangkan pertanyaan ketiga, Tanjun bertanya saat ini apakah target yang ingin dicapai oleh Tante Xuanzong. Tante Xuanzong lalu menjawab pertanyaan Tanjun. Untuk pertanyaan pertama, dia membenarkan ucapan Tanjun. Untuk pertanyaan kedua, Tante Xuanzong menjawab jika dia bisa saja mengendalikan semua sumber daya sekte, selama itu tidak mengganggu pondasi sekte. Sedangkan untuk pertanyaan ketiga, Tante Xuanzong memiliki ambisi besar untuk menaklukkan dunia. Tanjun pun lalu mengatakan jika dia memiliki cara untuk mewujudkan ambisi Tante Xuanzong tersebut. Tante Xuanzong pun bertanya apa yang harus dia lakukan. Tanjun menjawab jika pertama kali Tante Xuanzong harus membentuk ulang 9 divisi untuk menyatukan sekte Huanfu.
Mulai saat ini status setiap murid harus sama dan membagikan sumber daya sekte secara adil. Saat ini sekte juga harus menyediakan formasi suci dan membagikan batu roh untuk meningkatkan kekuatan murid. Dan kemudian bersiap melawan istana jiwa ilahi. Hal itu sebagai langkah awal untuk menyatukan jalan surgawi dan menaklukkan dunia. Tante Xuanzong kaget mendengar saran dari Tan Yun. Dia meminta pemuda tersebut untuk menjelaskannya lebih detail. Tan Yun melanjutkan, dia berkata jika kekuatan sekte Huanfu terus menurun, hal itu akan sangat bahaya. Dengan ambisi sekte peri abadi dan istana jiwa ilahi, tidak tertutup kemungkinan mereka akan bersatu dan menyerang sekte Huanfu. Hal itu mungkin saja bisa terjadi dalam waktu 10 tahun ke depan, atau paling lama 100 tahun. Hal yang selama ini sangat dikhawatirkan oleh Tante Xuanzong. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, Tan Yun berkata agar 100 tahun atau bahkan ratusan tahun ke depan, Tante Xuanzong harus menggunakan semua sumber daya untuk meningkatkan kekuatan sekte. Selama itu juga Tante Xuanzong harus tetap sabar menanggung penghinaan, walaupun sekte peri abadi dan istana jiwa ilahi terus melakukan kelicikan mereka. Itu semua bertujuan agar mereka lebih siap jika nantinya sekte peri abadi dan istana jiwa ilahi bersatu untuk menyerang. Kemudian Tante Xuanzong dan Tan Yun kembali menemui para murid yang lain. Nangong Rusue penasaran dengan apa yang telah dibicarakan Tan Yun dengan ketua sekte. Lalu Xiao juga mendekati Tan Yun. Tapi Tan Yun berkata jika dia akan mengatakan semuanya nanti setelah mereka kembali. Xiao menarik Tan Yun menjauh dari orang-orang. Setelah memastikan jika tidak ada orang yang bisa mendengarkan percakapan mereka, Xiao bertanya harta apa yang sebelumnya didapat oleh Tan Yun. Dia terkejut ketika melihat apa yang ditulis oleh Tan Yun. Lalu kemudian Tante Xuanzong menyampaikan sebuah pengumuman penting. Dia berkata jika setelah kembali ke sekte, mereka hanya boleh membicarakan kemenangan di Visipil dan tidak membicarakan masalah yang lain. Itu dikarenakan perjalanan mereka kali ini ke sekte peri abadi sangat memalukan bagi sekte Huanfu. Tante Xuanzong mengancam akan membunuh tanpa ampun bagi siapapun yang melanggar. Setelah 52 hari perjalanan, rombongan Tante Xuanzong akhirnya tiba di sekte suci Huanfu. Mereka disambut oleh para tetua sekte. Di sini Tante Xuanzong mengumumkan jika mereka memiliki kuota 1000 murid ranah jiwa janin untuk memasuki ujian tanah abadi. Hal itu merupakan hasil dari kompetisi 4 keterampilan. Divisi Pil adalah yang paling berjasa karena memenangkan peringkat pertama di kompetisi keterampilan Pil. Jadi mulai sekarang, Tante Xuanzong memerintahkan semua murid mengambil pelajaran dari divisi Pil dan mencontoh keberhasilan mereka. Tante Xuanzong menanyakan hadiah apa yang diinginkan oleh Shen Subing sebagai ketua divisi Pil. Tapi sepertinya Subing malu-malu guys. Dia tidak berani meminta imbalan karena dia juga tahu jika kemenangan yang diraih divisi Pilnya itu semua adalah berkat perjuangan Tan Yun. Tang Xinjing lalu mewakilkan, dia ingin menjadikan Shen Subing sebagai tetua berjasa dari divisi Pil Gerbang Pri. Tante Xuanzong pun tanpa pikir panjang menyetujuinya, yang membuat Shen Subing sangat senang dan terharu. Lalu Tante Xuanzong menanyakan hadiah yang diinginkan oleh Tan Yun, karena bagaimanapun juga Tan Yun adalah sosok yang paling berjasa. Jika bukan karena semua jasa dan pengorbanannya, sekte Huanfu tidak akan mendapatkan kuota mengikuti ujian tanah abadi. Tan Yun berkata jika dia hanya menginginkan benih api tertinggi dengan atribut es dan api.
yang tentu saja Tante Xuanzong pun pasti menyanggupinya guys. Selain memberikan hadiah kepada Shen Subing dan Tan Yun, Tante Xuanzong juga akan memberikan hadiah kepada Gongsun Ruoxi dan Tian Feng dari divisi jimat dan divisi senjata. Hal itu tidak terlepas karena prestasi yang mereka tunjukkan di kompetisi 4 keterampilan. Di sana Tante Xuanzong juga mengumumkan jika 9 bulan lagi akan diadakan kompetisi 9 divisi. Dan scene ini mengakhiri episode 160 yang juga merupakan akhir season 1 ini guys. Tunggu kelanjutannya setelah season 2-nya keluar ya. Mimin juga belum dapat info kapan rilis season 2-nya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.